seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is Pintu Pangalengan. way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Selamat siang teman-teman. Jadi siang ini saya mau berangkat ke Pangalengan ya teman-teman. Kalau waktu itu saya pernah ke Pangalengan, itu lewat jalan normal ya. Saya waktu itu lewat Jalan Raya Pangalengan seperti biasa. Nah kali ini saya mau lewat Ciparai teman-teman. Jadi jalur ini adalah jalur alternatif menuju ke Pangalengan. Nah jalur ini tuh masuknya bukan dari Soreang atau Banjaran, tapi kita masuk lewat Ciparai yang mengarah ke Majalaya, nanti masuk ke daerah Pacet. Nanti ketemunya di Pangalengannya bukan di Pangalengan pusat ya teman-teman. Jadi kita akan terlebih dahulu melewati situ Cisanti, lalu mengarah ke Santosa dan sampai di daerah Sukamanah ya teman-teman. Dari sini kita ke kanan. Sekarang saya masih ada di daerah Dayakolot ya teman-teman. Hari ini lumayan macet karena udah siang juga. Memang sebenarnya kalau mau lewat sini itu, kalau mau lewat jalur alternatif Pacet, lebih baik kita agak pagian atau nyubuh nih kalau bisa, karena lebih dapat nanti view-nya lebih keren dan juga sunrise-nya juga dapat. Kalau udah siang gini ya minusnya macet gitu, jadi kita harus bergelut dengan macet dulu gitu. Nah patokannya itu kalau mau ke Pangalengan lewat Pacet adalah jembatan ini ya. Ini kan jembatan dari Dayakolot. Kalau nanti di depan kita ke kanan itu ke Pangalengan jalur biasa. Nah kita itu ikutin jalan aja lurus, nggak belok ke kanan. Kalau belok ke kanan itu lewat Jalan Raya Pangalengan seperti biasa. Nah sekarang kita lurus mengarah ke Ciparai. Lurus aja terus ikutin jalan. Kalau ada belokan ini kita ambil yang kiri. Jalan Siliwangi ya teman-teman. Sebenarnya memang jalan menuju ke Pangalengan lewat Pacet ini tuh lebih jauh dan lebih melelahkan. Tapi saya suka karena tipikal jalannya tuh lebih, nantinya di sananya lebih sepi, di Pacetnya lebih sepi, dan juga nomor satu sih pemandangannya indah. Jadi nggak akan bosen gitu. Perjalanan itu kita akan disuguhkan dengan pemandangan kebun teh yang keren nantinya.
Nanti ketika udah mendekati ke situ Cisanti ya teman-teman, di sana udah mulai keren. Daerah situ Cisanti sampai Talun Santosa itu full kebun teh, keren banget nanti. Tapi ya memang kalau jalur-jalur daerah kayak gini tuh capeknya kalau ada truk-truk besar gini teman-teman. Satu, jalannya kecil, dua juga truk juga nggak bisa ngebut ya teman-teman. Truk juga apalagi yang bermuatan itu pasti dia harus perhitungan dengan kecepatannya gitu ya, lumayan jadi bikin ngantri. Bahkan sejak tadi di Banjaran sebenarnya macetnya gara-gara ada truk yang lumayan lama gitu lajunya. Akhirnya bisa kita salib. Nah, ada pelang arah ke Ciparai ya, jadi nggak belok-belok, kita lurus Ciparai lurus. Jalur ini juga kalau dilanjut itu bisa menuju ke Majalaya, lalu lanjut ke Kawah Kamojang, bisa ke Garut, nanti keluar di sekitaran pegunungannya ya. Nanti jadi kalau lewat sini ke Garutnya tuh nggak langsung di kota, tapi kita keluar di daerah pegunungan gitu, di daerah sekitar Jalan Samarang kalau nggak salah teman-teman. Itu jauh lebih dekat kalau mau mengarah ke Gunung Papandayan. Ciparai ini tuh masih banyak sawah teman-teman, jadi sebelah kanan saya ini sawah dan view-nya tuh perbukitan gitu.
jalan banyak banget truk teman-teman, tambah di arah berlawanan juga padat. Jadi kita benar-benar harus konsen ya kalau lewat jalan sini, karena mungkin pelambatannya karena banyak ya karena padat lah, karena kepadatan kendaraan ini gitu. Oke teman-teman, jadi ini kita udah ada di daerah Ciparai ya. Ini udah di sekitar Jalan Laswi Ciparai. Di depan nggak jauh kita akan belok. Kita akan belok ke Pacet, Jalan Raya Pacet ya teman-teman. Patokannya adalah masjid besar yang di depan ini, masjid besar yang di kanan saya ini. Nah kita belok 300 meter lagi dari sini. Nah ini dia teman-teman, kita belok kanan ya, ada pelangnya ke Jalan Raya Pacet Ciparai ya. Oke, kita ikutin terus jalan, namanya Jalan Raya Pacet Lembur Awi ya teman-teman. Kalau udah nyampe di Pacet ini udah agak santai ya teman-teman, nggak ya, jarang sih kalau saya sering kesini tuh saya jarang nemu truk-truk besar lewat sini. Mungkin truk-truk besar lebih banyak lewat Ciparai yang tadi ya, jalan dari Banjaran Dayakolot Ciparai itu sangat-sangat banyak. Tadi saya nyiap berapa banyak, tadi banyak banget. Jadi tipikalnya tuh jalannya ramai lancar, tapi pelambatannya itu karena banyak truk gitu. Jadi kadang-kadang kita serba salah, mau nyiap, mau nyalip, maksudnya mau nyalip juga agak susah gitu, karena kalau mau nyalip di depan di arah berlawanan banyak kendaraan dan kenceng-kenceng juga gitu. Tapi kalau kita nungguin di belakang truk juga lumayan apa ya, lumayan makan waktu dan juga berdebu teman-teman. Polusinya itu kena banget, apalagi kalau kita yang naik motor gini kerasa banget gitu polusinya. Nah teman-teman, di depan kita belok kiri ya. Jadi kalau ketemu cagak ini kita ke kiri ke Jalan Raya Pacet. Sini udah mulai banyak perkebunan teman-teman. Daerah sini daerah sawah. Jadi ini kita diawali dengan daerah sawah dulu. Kita akan terus nanjak. Kanan kirinya mulai banyak perkebunan sekarang teman-teman. Jadi kalau kita lewat jalur ini tuh nggak akan bosan. Dijamin kanan kiri banyak yang bisa dilihat gitu. Entah itu kebun sawah atau kebun teh. Hanya full beton ya dari tadi. Full beton putih. Nah itu bisa dibilang jalan yang baru-baru ya, sekitar mungkin beberapa tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu mungkin. Karena dulu tuh kalau dari Pangalengan mengarah ke Santosa, situ Cisanti, lalu turun lewat Ciparai, jalur ini, jalur Pacet, itu tuh sangat-sangat susah jalannya teman-teman.
karena jalan perkebunan di atas itu benar-benar hancur. Tapi sekarang itu jalannya jauh lebih baik dan cukup layak untuk dilewati lah. Untuk transportasi umum di sini masih ada angkot ya teman-teman, angkot kuning dari Ciparai tadi. Angkot Ciparai Pacet mulai nanjak teman-teman. Kita harus embat supaya kuat naiknya. Banyak material teman-teman, mungkin masih ada beberapa perbaikan jalan juga. Kita masuk daerah Kertasari teman-teman, udah mulai mendekati daerah dataran tinggi ya. Bisa dilihat juga kita makin mengarah ke ketinggian, mulai banyak jurang-jurang. View gunungnya juga udah mulai kelihatan ya. Buat yang mau main ke Pangalengan misalnya, takut macet, karena kan sekarang Pangalengan lumayan padat ya teman-teman. Nah, bisa lewat sini kalau teman-teman punya banyak waktu dan nggak terburu-buru juga, bisa lewat sini ya. Tapi memang jalan sini jauh sih teman-teman, kehitungnya jauh. Ke Pangalengan bisa 2 jam bahkan lebih ya, karena kan kita bukan langsung lewat jalur utama, kita seperti lewat belakang gitu teman-teman, lewat perkebunannya Pangalengan gitu. Jadi ya lumayan jauh gitu. Keren teman-teman, view-nya keren banget. Jadi nggak ngebosanin, bener-bener. Kalau mau istirahat juga banyak warung di pinggir-pinggir jurang gitu. Warung-warung yang ya sambil ngopi kita bisa lihat pemandangan, itu keren banget. Jadi bisa gitu teman-teman, kalau yang mau coba jalur sini bisa banget. Atau Sunmori juga, ini cocok banget, banyak yang Sunmori juga kadang-kadang. Terbilang sepi teman-teman, kita nggak usah kesel sama antrian kendaraan. Kan kalau seperti waktu itu saya ke Pangalengan itu kan banyak antrian kendaraannya tuh dari berbagai daerah ya teman-teman. Ada dari Jakarta, dari luar kota, dari luar pulau bahkan gitu, yang main lewat ke Pangalengan gitu. Dan jalan Pangalengan itu kan kecil, berkelok-kelok, kita lewatin jurang, jadi udah pasti jalannya itu ngantri gitu teman-teman. Nanjak ngantri itu benar-benar menguras konsentrasi dan menguras energi teman-teman. Kita harus cari-cari momentum untuk nyalip. Belum lagi kalau ada mobil muatan gitu, mobil muatan yang mereka harus pelan-pelan, nggak bisa kenceng kan karena muatannya berat. Oh, itu lumayan. Tapi kalau jalur sini nyaris nggak ada antrian gitu.
udaranya udah mulai dingin teman-teman di sini, udah mulai tinggi. Kiri kanan ini perkebunan, ada bawang daun, khas pegunungan gitu, kebun-kebun sayur. Rata-rata bawang daun ya teman-teman, kanan kiri saya. Sama seperti kemarin waktu saya masuk ke jalur Lembang Subang via Cupunegara ya, itu juga kan banyak kebun teman-teman, tipikalnya sama. Jadi penghasil sayuran untuk suplai ke kota Bandung dan sekitarnya. Nah, di depan ada pelang, kita ikutin aja pelangnya ya. Situ Cisanti lurus terus, jadi patokannya kalau mau ke Pangalengan dari sini kita arahinnya ke situ Cisanti ya. Kalau di Maps itu jangan langsung arahin ke Pangalengan, karena di Google Maps akan memberikan petunjuk yang mengarah ke Banjaran Soreang. Jadi pasti Google Maps akan mengarahkan kita lewat jalan normal, jalan biasa. Tapi kalau kita mengarahkan ke situ Cisanti, pasti lewatin lewat sini, diarahin lewat sini gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke Pangalengan lewat Ciparai, arahkannya ke situ Cisanti. Jadi situ Cisanti itu adalah sebuah danau yang merupakan bisa dibilang 0 kilometernya Citarum. Dia adalah mata airnya Citarum, dan bisa dibilang juga sebuah objek vital nasional ya teman-teman. Jadi mata airnya itu dijaga banget, karena itu adalah mata air dari sungai besar di Bandung, Citarum. Jangan sampai sungai mata air tersebut tercemar gitu. Jadi situ Cisanti itu keren banget, indah banget. Lokasinya cukup tertutup ya, tapi teman-teman akan tahu lah kalau lewat pasti ada pelangnya gitu. Tapi lokasinya emang bukan seperti situ Cileunca yang terekspos langsung di pinggir jalan gitu. Enggak, situ Cisanti itu harus masuk dulu ke lokasinya, jalan dikit ke dalamnya, nanti dia ada di dalam rimbunnya pepohonan ya teman-teman. Jadi situ Cisanti itu masih sangat asri, apalagi kalau datang pas kabut itu keren banget. Jadi kayak di luar negeri gitu. Aromanya ini mulai tercium, aroma pupuk. Biasanya kalau daerah perkebunan sayur gini tuh banyak pupuk ya. Jadi aroma pupuk itu akan tercium, lumayan menyengat kalau kita lewat. Oke, kita mulai masuk hutan nih teman-teman. Mulai rapet nih, mulai ada suara-suara hewan-hewan hutan gitu ya. Daerah ini mulai teduh. Ini bener-bener penghasil bawang daun paling besar ya teman-teman. Menurut saya di sini dari tadi sepanjang jalan itu kita bisa lihat bawang daun semua ya teman-teman. Kebunnya itu bawang daun semua isinya. Di depan 200 meter udah situ Cisanti. Nah, kita nyampe nih teman-teman, situ Cisanti nih. Nah,
kalau mau main ke situ Cisanti ke sini teman-teman, ke kanan nih. Ini dia masuknya situ Cisanti. Tuh, ini dia teman-teman situ Cisanti. Ini dijaga oleh TNI juga ya teman-teman. Jadi dikelola juga oleh TNI. Dan karena ini adalah objek vital juga, jadi harus dijaga gitu mata air yang ada di sini. Kita deketin sebentar ya. Tapi saya nggak akan masuk ke sini karena saya akan lanjut ke Pangalengan. Itu ada posternya. Ada Majen TNI Muhammad Fajar. Jadi benar-benar di sini asri banget dan keren banget teman-teman. Mungkin kalau ada waktu lain kali saya akan masuk ke sini. Tapi saya akan lanjut ke Pangalengan sekarang ya teman-teman. Jadi jalurnya kita lurus aja. Jalannya masih full beton. Kita mengarah ke Talun Santosa. Mengarah ke Santosa dulu. Di depan ini nggak jauh kita akan ketemu banyak kebun teh. Nah, di sini udah benar-benar sejuk karena ini tinggi teman-teman. Ini ketinggian yang lumayan bagus untuk biasanya tanaman kopi itu subur di sini karena ketinggian yang sangat ideal gitu ya. Tuh, teman-teman di depan udah mulai ada kebun-kebun ya, tuh kebun-kebun kopi tuh teman-teman, baru ditanemin, baru peremajaan. Asik banget di sini jalannya. Jalannya bagus kan, masih beton, dari tadi masih beton kok. Ya paling jalan-jalan pedesaan kadang-kadang ada yang belum dibeton juga, tapi masih bisa ditoleransi karena itu sedikit teman-teman. Sejauh ini dari Ciparai sampai sini itu full beton teman-teman, jadi gak usah khawatir jalannya hancur gitu. Mayoritas itu full beton dari tadi. Nah, ini udah kita masuk ke daerah hutan-hutannya teman-teman. Jadi kanan kiri saya ini hutan gitu. Kita mulai masuk perkebunan teh teman-teman. Nah ini dia awalnya kebun teh. Titik awal kebun teh itu di sini. Kita mulai lewatin kebun teh yang keren. Nah teman-teman untuk aktivitas mungkin ngangkutin daun teh yang udah dipetik tadi pagi ya. Keren banget kan teman-teman, pemandangannya mantap sekali. Banyak yang berhenti dulu juga buat foto-foto karena di sini keren banget. Nanti saya akan cari spot buat stop dulu ya teman-teman, buat istirahat dulu bentar karena perjalanan tadi lumayan panjang gitu. Jadi kita akan cari spot di depan. Saya coba melipir sebentar, cari yang agak datar gitu. Nah mungkin ini boleh nih, kita masuk ke dalam nih, ada jalan kecil. Oke, di sini aja lah teman-teman. Keren banget kan? Bisa dilihat hamparan kebun teh yang keren banget. Ini kita akan lalui kurang lebih sepanjang
sekitar 5 kiloan mungkin ya teman-teman, bisa lebih juga sih, saya belum lihat lagi Google Maps, tapi ini hamparan kebun tehnya lumayan panjang teman-teman. Oke, kita akan istirahat dulu bentar, mau minum bentar, mau nyantai bentar, lalu kita akan lanjut lagi ke Pangalengan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Ini dia teman-teman, pintu Pangalengan. And it's just begun as she puts her hand